Asesmen Nasional by Elsya Linawati. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yang meliputi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, serta survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun tingkat sekolah. Asesmen nasional ini meliputi 3 hal, asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, serta survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimal atau AKM ini meliputi asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca ini mencakup memahami, menggunakan, mengevaluasi, serta merefleksi, sedangkan asesmen numerasi ini mencakup memahami, mengaplikasi, serta bernalar. Mungkin terlintas di benak kita, kenapa terjadi perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional. Ini adalah upaya pemerintah untuk melakukan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Asesmen nasional ini menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan juga memberikan informasi untuk melihat kesenjangan antara berbagai bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, kemudian antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Kemudian asesmen nasional juga bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Hasil asesmen nasional sendiri itu diharapkan bisa memberikan manfaat, bukan hanya sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional ini dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah ataupun daerah. Manfaat asesmen nasional itu adalah merupakan potret kualitas pembelajaran, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dan daerah, serta dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Adapun perbandingan antara asesmen nasional dan ujian nasional bisa kita lihat dari kriteria-kriteria di bawah ini. Ya, yang pertama itu adalah tujuan pelaksanaannya. Asesmen nasional itu bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait dengan sistem satuan pendidikan. Kalau ujian nasional sendiri itu adalah bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian, asesmen nasional ini dilaksanakan pada jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional ini dilaksanakan di SMP, SMA, dan SMK. Kemudian level siswa. Asesmen nasional itu dilaksanakan oleh siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kalau ujian nasional itu dilakukan oleh siswa di tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjeknya asesmen nasional ini
dipilih secara survei, ya, berarti siswa yang dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional, sedangkan ujian nasional itu seperti sensus, ya, yang mengikuti adalah semua siswa. Kemudian model soalnya pada asesmen nasional, model soalnya adalah pilihan ganda kombinasi, menjodohkan, isian singkat dan uraian singkat. Sedangkan pada ujian nasional, model soalnya adalah pilihan ganda dan isian singkat. Kemudian sasaran penilaiannya pada asesmen nasional adalah kompetensi literasi, numerasi, karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan pada ujian nasional, sasaran penilaian hanya penguasaan terhadap mata pelajaran saja. Kemudian pada asesmen nasional, metode penilaiannya adalah computerized multi-state adaptive testing. Sedangkan pada ujian nasional ini adalah computer-based test dan paper-based test. Adapun komponen AKM literasi membaca, yang pertama itu adalah pada konten, itu meliputi teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi ini bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang mendapatkan hiburan, menikmati cerita, serta melakukan perenungan terhadap pembaca. Kemudian pada proses kognitif, itu dalam menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Menemukan informasi dengan cara mencari, mengakses, serta menemukan informasi yang tersurat dari wacana. Interpretasi dan integrasi itu dilakukan dengan memahami informasi yang tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antara bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Sedangkan evaluasi dan refleksi ini didapatkan dengan cara menilai kredibilitas, kesesuaian ataupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Kemudian pada konteks, ini meliputi bagian personal, sosial budaya, dan saintifik. Personal ini berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, kemudian sosial ini berkaitan dengan kepentingan individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik sendiri berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Komponen AKM numerasi ini meliputi 3 hal juga, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Konten itu meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Bilangan itu meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan bulat, bilangan cacah, pecahan, serta desimal. Pengukuran dan geometri ini meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume dan debit, serta satuan luas yang menggunakan satuan baku. Kemudian data dan ketidakpastian ini meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Kemudian aljabar ini meliputi persamaan dan ketidaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Kemudian pada proses kognitif ini meliputi pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan yaitu mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Kemudian bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin. Kemudian pada konteks, ini personal berkaitan dengan kepentingan diri sendiri secara pribadi, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan, dan saintifik berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Demikian informasi yang dapat kami paparkan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.